Hai, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari sebuah aturan dalam turunan yang disebut dengan nama chain rule atau aturan rantai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya adalah Eka Pudiarto, saya adalah dosen di Mechatronics Engineering dan juga di IT, Information Technology, di Swiss German University atau SG. Pendidikan saya S1 di ITB, di Bandung, S2 di Kaiserslautern di Jerman, dan S3 di Delft di Belanda. Pertama, saya ingin mengulang dulu sebuah tool yang akan kita gunakan untuk menurunkan, yaitu yang aturan yang akan kita gunakan untuk fungsi pangkat. Jadi kalau kita punya fungsi pangkat A kali X pangkat N, A sebuah konstanta, maka turunannya adalah A-nya tetap, kemudian pangkat lamanya turun, N, X pangkat, karena pangkat barunya adalah pangkat lama dikurangi 1. Misalnya untuk fungsi Y sama dengan 3X kuadrat, maka turunannya menjadi 3 konstantanya, ya, A-nya ini tetap, kemudian pangkat lama turun, 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Jadi dapatnya 6X. Untuk melihat buktinya, ya, karena ini sebetulnya ditentukan dari limit, bukti dapat dilihat di halaman website berikut ini. Nah, sekarang saya ingin memaparkan sedikit tentang aturan rantai atau chain rule. Aturan ini dipergunakan jika kita menentukan sebuah fungsi yang sebenarnya tergantung pada fungsi lain. Nah, misalnya ini, Y adalah fungsi dari U, dan U itu fungsi dari X. Nah, kalau ditulis secara bersama-sama seperti ini, fungsi dari fungsi lain. Nah, kalau kita mau mencari turunan Y terhadap X, nah, kita tidak bisa langsung mengerjakannya, karena Y itu sebenarnya fungsi dari U. Bahkan kita cari dulu turunan Y terhadap U, baru kemudian kita kalikan turunan U terhadap X. Nah, kita lihat di sini, ya, di sini DU di bawah, DU di atas, ya, membentuk kaitan. Nah, inilah disebut dengan nama chain rule, ya, karena tampak seperti berkaitan begitu. Nah, kita lihat contoh penggunaannya, misalnya kita mencari turunan dari fungsi seperti ini. Nah, kita bisa mengambil bahwa yang di dalam ini, X pangkat 3 tambah X min 1, kita sebut dengan nama U. Sehingga fungsi yang asal ini menjadi fungsi yang lebih mudah, yaitu U pangkat 5. Sekarang kalau kita mau mencari turunan Y terhadap X, kita cari dulu. Y ini memang tergantung pada U. Maka kita cari dulu turunan Y terhadap U, baru dikalikan turunan U terhadap X. Nah, turunan Y terhadap U berarti turunan dari U pangkat 5 terhadap U. Baru dikalikan turunan U terhadap X. Turunan U pangkat 5, kita pakai tadi aturan. Nah, untuk pangkat tadi, dapatnya adalah 5U pangkat 4. Sedang turunan U-nya terhadap X, apakah U-nya? U-nya adalah X pangkat 3 tambah X min 1. Diturunkan terhadap X. Kita pakai aturan pangkat tadi lagi, dapatnya adalah 3X kuadrat, dari X pangkat 3 kan, dan dari X menjadi 1. Kemudian kita masukkan lagi harga U-nya. Harga U-nya adalah X pangkat 3 tambah X min 1. Kita ganti U pangkat 4 menjadi ini pangkat 4. Begitu. Nah, salah satu cara penggunaan dari chain rule ini adalah ketika kita mempunyai laju yang saling berkaitan. Misalnya dalam contoh soal seperti ini. Kita mempunyai sebuah kapal tanker membawa minyak. Nah, kapal tanker ini mengalami kecelakaan dan minyaknya tumpah keluar. Nah, mungkin kita diberitahu bahwa laju pertambahan volume minyak yang keluar itu adalah 150 galon per menit. Nah, ini laju
Itu berarti apa? Laju ini adalah turunan. Pada ini adalah turunan dari volume terhadap waktu karena per menit. Nah, kemudian minyak yang keluar itu dimodelkan membentuk sebaran minyak yang bentuknya kalau dari atas dilihat seperti lingkaran. Nah, ini tentu sebuah penyederhanaan ya. Oke, nah kita buat seperti itu dan kita bilang, kita asumsikan tebalnya itu di semua tempat sama, yaitu 1/10 inch. Berarti bentuk sebaran minyak ini adalah sebuah silinder yang tipis sekali, karena ketebalannya cuma 1/10 inch. Kita diberitahu faktor pengalinya, ya, untuk perubahannya dari feet pangkat 3 ke galon. Mau ditanya laju perubahan radius, tentu terhadap waktu. Ya, dari sebaran minyak ini pada saat radiusnya adalah 500 feet. Nah, laju perubahan radius terhadap waktu adalah turunan juga, yaitu turunan radius terhadap waktu. Baik, nah untuk menyelesaikannya, pertama kita cari dulu, berapa sih volume minyak yang ada dalam sebaran minyak ini, yang keluar dari kapal tanker. Nah, kita lihat bentuknya ini apa? Bentuknya ini adalah silinder yang tipis, kan? Seperti dish, begitu. Maka kita lihat volumenya adalah luas area, lingkaran kan, dikalikan tebalnya. Tebalnya 1/10 inch. Soal dikatakan. Yang kita sekarang mau menggunakan satuannya feet. Semuanya kita buat feet. Jadi 1/10 inch itu adalah 1/120 feet. Sini. Kemudian areanya namanya lingkaran I R kuadrat. Jika volumenya kita tuliskan seperti ini. Kan? I 120 kali R kuadrat. Nah, R-nya bergantung sama waktu. Jadi sebenarnya ini kita mempunyai kondisi di mana V bergantung sama R, lalu R bergantung sama T, waktu. Sehingga kalau kita disuruh mencari turunan volume terhadap waktu, kita menggunakan chain rule. Yaitu pertama, turunan volume terhadap R, karena volume bergantung sama R, dan kemudian dikalikan turunan R terhadap T. Nah, volume terhadap T ini kita singkat sebagai V aksen T, dan turunan R terhadap waktu kita singkat sebagai R aksen T. Nah, tadi yang kita ketahui, ya, 150 galon per menit, nah itu adalah V aksen T. Laju perubahan volume terhadap waktu. Yang ditanyakan tadi adalah laju perubahan radius terhadap waktu atau R aksen T. Nah, pada di tengahnya kita mencari dV per dr-nya apa. Nah, kita lihat V sebagai fungsi R adalah ini. Maka kalau diturunkan terhadap waktu, nah ini konstantanya kan, I per 20 itu fungsinya adalah R kuadrat. Nah, berarti tinggal milih 2R. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa memasukkan angka-angkanya. Tadi kita diketahui volume yang keluar itu 150 galon per menit, atau dalam feet menjadi 20 feet per 20 feet pangkat 3 per menit. Jadi V aksennya 20. Jadi R-nya diminta pada saat 500 feet. Jadi R-nya 500. Nah, kita masukkan semuanya. Ya, ini V aksennya. Ini 2 kali R, dapat R aksen T. Nah, R aksen T bisa dihitung, didapatkan angka seperti ini. 0,7 feet per menit. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas. Dan kita nanti bisa bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya teman-teman.